warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minggu ini kita akan bermain dan belajar tentang Nabi Muhammad. Ada yang sudah tahu Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah sebagai suri tauladan bagi kita semua, yaitu umat muslim. Kali ini Ustazah Ulfa akan mengajak teman-teman untuk tepuk Nabi Muhammad. Ya, sama-sama ya. Tepuk Nabi Muhammad. Nabiku Muhammad. Lahirnya di Mekah. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Wafatnya di Madinah. Ayahnya Abdullah. Ibunya Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Istrinya Khadijah. Putrinya Fatimah. Mukjizatnya kitab Al-Quran. Oke, dilanjutkan oleh Ustazah Lia dan Ustazah Rofi ya. Halo teman-temanku semuanya, gimana nih? Tadi sudah diajakin tepuk sama Ustazah Ulfa ya? Sudah bisa? Belum? Iya, nggak apa-apa. Nanti diputar-putar terus ya videonya, biar anak-anak bisa menghafalkan kelahirannya Nabi Muhammad, siapa nama ibunya, nama ayahnya, dan lain-lain. Oke, di sini Ustazah Rofi mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi tentang Maulid Tiba judulnya. Anak-anak sudah pernah mendengarkan lagu itu belum? Belum ya? Apa sudah? Iya, yang belum nanti dengarkan Ustazah Rofi, yang sudah pun juga mendengarkan Ustazah Rofi ya, kita nyanyi bersama-sama. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Kita dengarkan musiknya dulu ya. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan, Kholikul Alam. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Semuanya menirukan ya. Lagi. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan, Kholikul Alam. Muhammad namanya,
Oke, selesai lagunya. Nanti setelah ini dilanjut dengan Ustazah Adelia mau menceritakan tentang Nabi Muhammad. Semuanya nanti mendengarkan ya. Terima kasih dari Ustazah Rofi. Bye-bye. Teman-teman, gimana? Tadi sudah nyanyi dengan Ustazah Rafiq dan juga tepuk tangan bersama Ustazah Ulfa kan? Kali ini dengan Ustazah Lia akan bercerita tentang Nabi Muhammad. Tepatnya kelahiran Nabi Muhammad. Yuk kita mulai ceritanya. Dahulu Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi sebuah negeri yang sangat besar. Berkat doa dari Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya pun hidup dengan kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar. Mereka mulai menyembah berhala. Di antaranya ada yang bernama Saman, Watan, Nushun, dan masih banyak lagi. Itu adalah nama-nama Tuhan mereka yang mereka ciptakan dari batu, kayu, logam, dan lainnya. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, tetapi sifat dan perilaku mereka juga berubah. Kaum Quraisy yang sedari dulu menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membuat kelompok masing-masing. Mereka semua sangat kaya raya dan juga berkuasa. Tetapi kekayaan mereka didapat dari cara yang tidak halal. Di antaranya mereka suka berjudi, merampok, curang dalam berdagang. Bahkan mereka juga menguras harta rakyat kecil. Bagi kaum Quraisy, harta adalah segalanya. Barang siapa yang mempunyai harta yang paling banyak, maka dia akan menjadi pemimpin. Nah, karena itu pula, demi mencapai kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan, mereka rela melakukan apapun. Bahkan, mereka pula sering terlibat perselisihan hingga perang saudara. Zaman di mana kaum Quraisy itu berkuasa disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman itu, seorang perempuan soleha yang bernama Siti Aminah dan bersuamikan Abdullah, ia sedang mengandung. Tiba-tiba sang suami pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Siti Aminah pun sangat bersedih karena ia harus melahirkan tanpa seorang suami. Pada suatu malam, Aminah pun bermimpi. Ia melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dilahirkannya akan menjadi seseorang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah pun semakin ramai. Orang-orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah. Mereka datang untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abrahah yang kala itu adalah seorang gubernur di Yaman merasa kesal karena saat itu Abrahah sudah membuat sebuah rumah ibadah yang sangat megah. Tetapi tak satu pun orang yang mau beribadah ke Yaman. Maka ia pun menjadi sangat kesal dan iri kepada Mekah. Kemudian Abrahah pun memanggil seluruh pasukannya untuk bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Ya, tentu saja mereka bersiap-siap untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Saat itu, Abrahah membawa pasukan gajahnya. Dengan sombongnya, Abrahah akan menghancurkan Ka'bah. Tetapi sesaat sebelum Abrahah menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datanglah kawanan burung yang berterbangan di atas langit. Burung-burung itu adalah burung ababil. Burung-burung ababil
membawa batu-batuan. Batu-batuan itu ternyata berapi. Api dari neraka. Wah, kira-kira apa yang terjadi dengan pasukan gajah? Ya, burung-burung ababil itu pun melempari pasukan gajah menggunakan batu-batuan berapi dari neraka. Dan pasukan gajah beserta Abraha pun hancur seketika. Akhirnya, dengan bantuan dari Allah, maka Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu pun disebut dengan tahun gajah. Dan di tahun gajah pula, Siti Aminah melahirkan putranya. Siti Aminah pun memberi nama putranya Muhammad. Nama Muhammad adalah nama yang tidak biasa bagi anak-anak di kaum Quraisy. Ya, ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan bagi kita umat muslim. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sekian cerita dari Ustazah. Itu dia cerita kelahiran Nabi Muhammad. Terima kasih sudah mendengarkan Ustazah. Semoga nanti teman-teman bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.